Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fafa Rafina Irkastra, dan rekan saya, Rositawati, akan mempresentasikan materi ke-10, yaitu Ferdinand de Saussure is the father of linguistics. Oke, yang pertama ada biografi Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Bang, ininya sih jangan ditaruh sini, apa sih kameranya? Jadi, nggak usah. Ferdinand de Saussure lahir di Jenewa 26 November 1857. Ia meninggal di Vauxhall-le-Château 22 Februari 1913 pada umur ke-55 tahun. Dia adalah seorang linguis Swedia yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik modern dan semiotika. Karya utamanya yaitu Cours de linguistique générale, diterbitkan pada tahun 1916, 3 tahun setelah kematiannya, oleh 2 orang mantan muridnya, Charles Bailey dan Albert Sage. Berdasarkan catatan-catatan dari kuliah Saussure di Paris, konsepnya yang paling terkenal adalah pembedaan tanda bahasa menjadi 2 aspek, yaitu signifian dan signify dalam semiologi. Saussure berpendapat bahwa bahasa sebagai suatu sistem tanda yang mewujudkan ide. Dapat dibagi menjadi 2 unsur, yaitu lang dan perol. Poin-poinnya yaitu ada yang pertama language, yang kedua ada lang, yang ketiga ada perol, yang keempat ada sintekmatik, dan yang kelima ada paradigmatik. Yang pertama ada language, yaitu suatu kemampuan berbahasa pada setiap manusia yang sifatnya pembawaan, yaitu adalah bahasa yang sifatnya umum. Sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal, diantaranya sesama pemakai bahasa, berdasarkan abstrak dan juga bersifat universal. Sebab language adalah suatu sistem lambang bunyi yang digunakan manusia pada umumnya, bukan manusia pada suatu tempat atau masa tertentu. Ini tidak mengacu pada salah satu bahasa tertentu, melainkan mengacu pada bahasa umumnya sebagai sarana komunikasi manusia. Fenomena bahasa secara umum disebutnya language, sedangkan lang dan perol merupakan bagian dari language. Selanjutnya ada language, bersifat abstrak, sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Language adalah cabang linguistik yang menaruh perhatian pada tanda-tanda bahasa, atau ada pula yang menyebutnya sebagai kode-kode bahasa. Language bahasa dalam proses sosial Saussure dalam hal ini lebih menitikberatkan studi linguistik pada language. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rositawati. Kepada Rositawati kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya yaitu parol. Parol adalah ujaran yang diucapkan atau didengar oleh kita. Bersifat konkret, merupakan pelaksanaan dari lingue dan bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya. Living speech, yaitu bahasa yang hidup atau bahasa sebagaimana terlihat dalam penggunaannya. Parol adalah manifestasi individu dengan bahasa yang mengindividukan makna. Language, parol sama dengan lingue. Parol itu sendiri dapat berarti sebagai
Ya, parol itu sendiri berarti ucapan atau tuturan, yakni bahasa yang bermacam-macam menurut variasi, cara penuturan atau pengucapannya disebut dengan parol. Contohnya, ketika kita berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya, pada umumnya kita akan menggunakan aturan-aturan pada bahasa tersebut. Akan tetapi, setiap orang atau penutur mempunyai cara yang berbeda-beda untuk berbicara atau menuturkannya. Contohnya yaitu pada makna kata tempat duduk, ada beberapa orang yang mengatakan kursi, ada pula yang mengatakan kursi, ataupun dalam bahasa Inggris disebut dengan chair. Maka dari itu, setiap bermacam-macam bahasa dan variasi dari penuturnya akan memiliki tuturan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu sintagmatik. Sintagmatik, Fa. Udah, Mbak. Udah muncul, guys. Baik, selanjutnya yaitu sintagmatik. Hubungan sintagmatik adalah unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan bersifat linear. Hubungan sintagmatik terjadi dengan analisa unsur-unsur bahasa dalam satuan tuturan tanpa ada perbandingan dengan tuturan lain. Hubungan sintagmatik ini terdapat baik dalam tataran fonologi, morfologi, maupun sintagmatik. Selanjutnya yaitu paradigmatik. Hubungan paradigmatik adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan bersifat vertikal. Hubungan paradigmatik terjadi dengan pembandingan unsur-unsur bahasa yang memiliki kedudukan yang sama. Hubungan paradigmatik dapat dilihat dengan cara substitusi baik pada tataran morfologi, fonologi, maupun pada tataran sintaksis. Baik, itulah materi yang terakhir. Terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, bagi yang ingin bertanya, dapat ditulis di kolom chat ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Kita akan menjawab setelah kelompok selanjutnya selesai. Kelompok selanjutnya dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Alfa, tolong di-share itunya.